Di luar bulan Ramadan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada banyak waktu-waktu utama yang Allah berikan. Sepertiga malam yang terakhir, sesudah subuh sampai terbit matahari. Hari Jumat antara dua khutbah dan setelah asar sampai dengan maghrib di hari Jumat, itu adalah waktu-waktu istimewa yang hendaknya waktu-waktu itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk ikhtiar kita mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam wal ukhuwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para rawuh ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita bikak kita milai majelis kula panjenengan dalu punika kanthi wawasan basmalah ugi selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salajengipun monggo sareng-sareng tansah muji syukur dumateng rasa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu punika taksih paring rahmat, nikmat saha barokahipun dumateng kula panjenengan sehingga saged rawuh wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat. Alhamdulillah majelis kula panjenengan diiringi turunnya rahmat Allah. Jawah, hujan itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena air adalah sumber kehidupan. Mugi-mugi kanthi raos syukur kula panjenengan Allah tansah nambahi nikmatipun dumateng kula panjenengan sedaya. Mboten kesupen selawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saha keluarga, sahabat, kerabat serta tiang-tiang yang dari lampahipun ngantos dinten kiamat, lan mugi-mugi kula panjenengan termasuk ingkang benjing tansah pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh jamaah ingkang dipunmuliakan Allah Subhanahu wa taala, saderengipun dipun lajengaken monggo kita mboten kesupen nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi majelis kula panjenengan tansah barokah. Ugi kula lan keluarga panjenengan sedaya tansah pinaringan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi sehat, lancar rezeki, gampil sedaya urusanipun, ingkang gerah enggal dipun paringi dangan, sing sehat mugi tansah sehat. Pramila monggo kita nyuwun dumateng Allah kanthi fadilah wawasan suratul Fatihah. Liridallah wa li syafati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi Allah tansah ijabah sedaya panyuwunan kula panjenengan sedaya insyaallah. Para jamaah dalu menika kita lajengaken kajian kitab Nuzhatul Muttaqin, syarah kitab Riyadhus Shalihin. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi rasa syukur itu adalah salah satu yang mampu mendorong kita untuk melakukan ketaatan dan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya
kita perlu berhati-hati dalam memahami hadis ini. Menurut Ibnu Abi Jamroh, beliau berkata, merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk tidak menganggap dosa-dosa yang dengan anugerahnya diampunkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk dosa-dosa yang biasa kita lakukan. Jadi kita tidak boleh berpikiran bahwa baginda Nabi itu melakukan dosa seperti manusia biasa. Nah, itu tidak boleh. Karena pada dasarnya para nabi adalah orang-orang yang maksum, orang yang terpelihara dari dosa besar. Ini para ulama sepakat. Dan dosa kecil yang mengandung kehinaan. Sementara untuk dosa kecil ini masih para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa para nabi terpelihara juga dari dosa-dosa kecil tersebut. Sedangkan dosa yang disebutkan dalam hadis ini termasuk kebaikan-kebaikan kaum abror atau yang banyak melakukan kebaikan, dan keburukan-keburukan kaum muqarrabin yang gemar mendekatkan diri kepada Allah. Jadi saking tingginya kedudukan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga apa yang dilakukannya itu meskipun hanya bertentangan dengan keutamaan sudah dianggap sebagai sebuah dosa. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengampuninya. Jadi bukan melakukan kesalahan, tetapi meninggalkan keutamaan-keutamaan yang ringan itu dianggap sudah sebagai dosa bagi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dosa seperti yang kita lakukan, misalnya mencuri atau ghibah atau menjelekkan orang lain atau bahkan menghina orang di hadapan orang lain. Ini tidak mungkin dilakukan oleh baginda Nabi. Jadi yang dimaksud dosa-dosa beliau diampuni itu bukan dosa yang seperti itu. Beliau tidak akan mungkin melakukan hal yang seperti itu. Tetapi hal-hal kecil yang istilahnya kebaikan yang beliau tinggalkan, yang bagi kita itu kebaikan yang luar biasa ketika kita mampu melakukannya, ketika itu beliau tinggalkan, itu ulama menyebutnya sudah dianggap sebagai dosa bagi baginda Nabi. Tetapi Allah Azza wa Jalla kemudian telah mengampunkannya. Jadi ketika membaca hadis ini, ketika beliau itu adalah Nabi dan Rasul yang maksum. Maksum itu artinya terjaga, tidak pernah melakukan. Jadi kalimat beliau telah diampuni dosa yang telah lampau maupun yang akan datang, itu bukan dosa-dosa yang lazim. Lazim ini kenapa Pak? Umum dilakukan oleh manusia. Jadi kita tidak boleh beranggapan seperti itu. Seperti halnya ketika kita memahami kalimat ketika Allah bersemayam di atas arsy, itu kita nggak boleh pikiran kita membayangkan Gusti Allah niku pinarak teng dhuwure kursi, itu tidak boleh. Karena Allah itu tidak akan pernah sama dengan makhluk. Jadi pikiran kita sebagai makhluk itu gak tekan. Jangan pernah kita membayangkan seperti itu. Nah, yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita itu mampu mendorong kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian satu lagi hadis yang barangkali bisa kita baca malam hari ini terkait masih dengan beberapa hal tadi. Diriwayatkan dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-lail
wa iqadha ahlah wa jadda wa shaddal mi'zar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malam harinya dengan beribadah, membangunkan keluarganya, bersungguh-sungguh dan mengencangkan kain sarungnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan kesungguhan baginda Nabi ketika memasuki 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Jadi dianjurkan bagi kita untuk menyiapkan diri kita ketika memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan itu, kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah di malam harinya. Bahkan kita ajak, kita bangunkan seluruh anggota keluarga kita. Ini menunjukkan agar kita memanfaatkan waktu-waktu yang utama untuk melakukan amal soleh. Jadi 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu malam harinya adalah malam-malam yang utama. Yang kedua, seruan agar menyemarakkan malam-malam bulan Ramadan, terutama pada 10 hari yang terakhir. Di luar bulan Ramadan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada banyak waktu-waktu utama yang Allah berikan. Sepertiga malam yang terakhir, sesudah subuh sampai terbit matahari. Hari Jumat antara 2 khutbah dan setelah asar sampai dengan maghrib di hari Jumat, itu adalah waktu-waktu istimewa yang hendaknya waktu-waktu itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk ikhtiar kita mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan semua itu, dengan penjelasan-penjelasan hadis-hadis yang ada, kita termasuk orang-orang yang mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama terhadap nikmat sehat dan waktu luang. Dan marilah rasa syukur itu kita wujudkan dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan melakukan berbagai ketaatan, dengan melakukan berbagai bentuk ibadah. Jangan ragu-ragu meskipun itu seolah-olah kelihatan kecil, karena begitu dahsyat sambutan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya yang berupaya untuk mendekatkan dirinya kepadanya. Dan mudah-mudahan ikhtiar-ikhtiar kita termasuk dalam hal ini sebagai bentuk upaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah, dan Allah menyambut kedatangan dan kehadiran kita. Artinya Allah menerima ibadah-ibadah yang kita lakukan dan mengijabah doa-doa yang kita panjatkan, terutama doa ketika kita memohon ampunannya, memohon rahmatnya, memohon surganya, dan dijauhkan dari siksa dan nerakanya. Dan kita mudah-mudahan dengan kebersamaan kita ini menjadi sebab datangnya rahmat Allah, dan dijadikannya kita ini rombongan nanti masuk ke dalam surganya bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan sampai kepada hadis yang ke-99 ya. Masih beberapa lagi nanti, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Kalau ada yang salah itu dari diri saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya sebagai hamba Allah yang dhaif, ya, lemah lagi bodoh, mudah-mudahan Allah mengampuni. Akhirul kalam, kita cukupkan dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.